Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dita Iduna Putri, sebagai host pada siang hari ini. Di sini kita akan mengulas tentang cerita dari Alangkah Lucunya Negeri ini. Ya, cerita ini memang banyak kayak mengandung banyak mengambil dari unsur politik kayak gitu. Terus kayak sosial dan ekonomi gitu ya. Sebelumnya jangan lupa untuk kita nonton tentang pendidikan dan banyak nilai-nilai moral yang dapat kita ambil dari film ini. Kelola. Dan nantinya sebagian dari uang itu akan kita coba untuk membuat suatu usaha yang baru. Kita lihat siapa di antara kalian yang punya bakat bisnis. Tapi kalau kalian nggak ada yang percaya sama saya, ya udah kerjasamanya bubar. Karena kerjasama kita ini modalnya adalah kepercayaan. Mereka ini siapa, Bang? Pencopet. Hah? Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Ya, Bang, kita main jadi koruptor. Hidup koruptor! Bapak nggak mau makan dan minum dari barang yang dibeli dengan uang haram. Segala perbuatan Pipit menjadi tanggung jawab Pipit sendiri. Kalau Pipit dosa, Abah nggak ikut dosa, Bah. Yang paling besar dosanya mereka yang korupsi, mereka yang ngabisin duit mereka, yang biarin rakyatnya melarat, yang biarin rakyatnya jadi pencopet. Koruptor, korupsi, duitnya banyak tetap. Kenapa? Karena mereka sekolah. Lu kan nggak sekolah, lu cuma copet, lu nggak punya harapan. Itu gedung DPR, tempat wakil rakyat. Wakil copet, ada nggak, Bang? Dia nggak ngaku. Dia lagi berusaha. Beda. Ini karena pendidikan nggak penting. Penting dong. Enggak dong. Itu hasil pendidikan sih. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Kalau mau cepat kaya, lu piara cicak, buaya, sama gurita. Diam di situ lo. Tanya sama dia, mau ngapain kemari? Hasil cop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, DKI 5 Putri, sebagai host pada siang hari ini. Ya, di sini saya akan membahas tentang film Alangkah Lucunya Negeri ini. Jadi film ini kita banyak sih mengajarkan kayak masalah pendidikan, ekonomi, sosial, juga banyak tentang politik gitu ya di dalam film ini. Film ini juga mengandung banyak moral gitu dari film ini yang dapat pemirsa dan kita semua ambil. Nah, di sini saya sudah mendatangkan beberapa narasumber dari film Alangkah Lucunya Negeri ini. Yang pertama di sini ada Bapak Rahmat sebagai salah satu sutradara juga dari film Alangkah Lucunya Negeri ini. Yang kedua di sini ada anggota DPR dari pencopet kita. Dan yang ketiga ini ada Muluk sebagai sarjana di film Alangkah Lucunya Negeri ini. Dan ini juga ada Mbak Pipit sebagai teman sahabat dari Mbak Muluk. Nah, ini baiklah, langsung saja kita akan menanya-nanyakan kepada narasumber kita. Yang pertama saya akan menanya kepada Bapak Rahmat ya, sebagai salah satu sebagai sutradara sekaligus pemain dari film Alangkah Lucunya Negeri ini. Bagaimana sih kenapa sih Mbak mengambil tema tempat di daerah tersebut? Baik, pada film itu, kenapa saya Bapak Dedi saya cuma menceritakan dari film ini, kenapa mengambil kota Jakarta terus di tempat-tempat terpencil sekali, karena
masyarakat tahunya di Jakarta itu hanya Monasnya, hanya yang indah-indah saja. Tetapi di dalam kota Jakarta itu ada banyak banget tempat-tempat terpencil yang memang di sana memang pusat kriminal di situ. Jadi tidak hanya keindahannya saja yang saya ceritakan tentang Jakarta, tapi biar semua masyarakat tahu Jakarta itu ada tempat memang di situ tidak semuanya indah. Terus kenapa Bapak mengambil temanya dengan alangkah lucunya negeri ini? Kalau alangkah ngerinya ngeri ya. Oh, kalau alangkah ngerinya termasuk ngeri negeri emang negeri gitu ya? Memang ngeri sekali. Kenapa gitu? Kalau memang membahas tentang lucu, antara lucu sama ngeri ya di sini. Kalau dari sisi ngerinya seperti banyaknya kriminal di negeri tercinta kita, terus banyaknya korupsi di negara kita sangat banyak, sangat. Indonesia ini termasuk negara berkembang, nggak pernah maju-maju ya semuanya. Jadi kita sudah mengenal negeri kita seperti apa dan kasus-kasus korupsi dan kriminal kita seperti apa dari tahun ke tahun yang semakin meningkat terus meningkat itu. Terus lucunya seperti apa? Seperti yang dicontohkan di film ini, ada suatu yang diperankan oleh Reza Rahardian. Di sini dia seorang sarjana tapi dia sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Masalahnya di mana? Masalahnya karena masyarakat kita memandangnya kalau sarjana atau ijazah itu sudah tidak penting seperti itu. Nah, dari permasalahan tersebut efeknya seperti apa? Efeknya dia melakukan bekerja sama dengan para pekerja. Yang disalahkan siapa? Bukan dari ya, termasuk orang juga salah karena sudah salah jalan untuk melakukan hal itu, tapi karena kondisinya yang membuat dia melakukan hal itu. Itu lucunya negeri ini. Jadi dari cerita ini tuh kayak diambil dari kisah nyata negeri kita atau gimana gitu Pak? Kisah nyata sebenarnya dilihat dari kondisi ya. Saya tidak selalu mengarah pada pemerintahan sekarang atau pemerintahan sebelumnya atau pemerintahan siapa, saya tidak itu. Tapi yang perlu kita dan teman-teman di rumah selalu ingat dan pertahankan, jangan pernah melihat dari siapa pemimpin atau dari golongan manapun atau golongan lain ya teman-teman. Perlu yang satu kita ingat, selalu cintai negeri kita tercinta ini. Masya Allah. Nah, selanjutnya ini ada DPR kita. DPR dari copet ya, dari copet di film Alangkah Lucunya Negeri ini. Nah, bagaimana perasaan Mbak ikut terpilih dalam pemilihan mencari sebagai pemeran dari aktor di film Alangkah Lucunya Negeri ini, Mbak? Sangat luar biasa. Saya menghormati Bang Reddy sebagai aktor yang kompeten dan langsung mau bergabung dalam film tersebut. Sampai akhirnya bertemu dengan anak-anak jalanan dan banyak belajar dari mereka. Tidak hanya itu, untuk dapat mengakui peran saya bahkan sering sekali nongkrong bareng dengan bos-bos preman yang nyata. Dan saya banyak juga belajar dari teman-teman dalam film ini. Masya Allah. Jadi banyak banyak terinspirasi dari orang-orang sekitar juga ya, Mbak ya? Ya. Pelajarannya buat kehidupan kita jadi contoh. Nah, ini kepada Mbak Muluk nih di dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini ya, Mbak ya, sebagai sarjana yang tidak bekerja ya, Mbak ya. Sebagai sarjana menganggur ini bagaimana Mbak perasaannya dari peran Mbak sebagai Muluk di dalam cerita ini? Luar biasa, sangat sulit ya. Berulang-ulang mencari lowongan pekerjaan di suatu ibu kota yang besar dan sudah terlihat di kalangan orang ibu kota yang maju dan berkembang
pesat gitu, tapi ternyata masih susah untuk mencari lowongan yang sesuai dengan bidangnya. Sampai akhirnya suatu saat saya bertemu dengan sosok preman, anak kecil copet gitu, dan dari sana saya ada ide untuk bekerja sama. Inilah ada peluang gitu. Saya yang sarjana saja susah untuk mencari pekerjaan, tetapi mereka yang tidak memiliki pendidikan justru bisa mendapatkan uang. Di sini ada peluang gitu, saya pikir. Jadi di situ saya mendatangi BPRD Copet dan mulai membangun kerjasama sampai akhirnya tidak hanya uang yang didapatkan, tapi bagaimana caranya anak-anak jalanan dan anak-anak copet tersebut dapat pendidikan, ilmu agama, serta menjadi lebih maju lagi gitu. Begitu. Masya Allah sekali perannya ya, sangat membantu orang-orang sekitar berarti ya Mbak ya. Nah di sini ada juga salah satu pemeran kita di film Alangkah Lucunya Negeri ini sebagai Mbak Pipit ya Mbak. Iya. Nah di sini Mbak Pipit ini bagaimana perasaan Mbak ikut serta dalam memainkan peran di dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini Mbak? Saya sangat senang sekali bisa bertemu Kang Deddy, bisa bertemu dengan Reza Rahadian dan rekan-rekan artis yang lainnya. Di sini juga saya pertama kali mengikuti film Alangkah Lucunya Negeri ini. Dan saya di sini juga lumayan tegang, saya baru pertama kali ya. Dan alhamdulillahnya bisa dibantu dengan rekan-rekan semua. Baik, sekian acara kita pada siang hari ini. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada para aktor telah menyempatkan untuk datang ke tempat kami semua. Kami sudahi. Selamat siang semua. Coba ya kembali. Film ini merupakan sebuah karya seni yang menyuguhkan sebuah tontonan yang bersifat menghibur serta memiliki informasi atau pesan yang diperankan dan ditampilkan di setiap adegannya. Sebuah film merupakan karya estetika yang sekaligus sebagai alat pertukaran sebuah informasi yang bisa menjadi alat penghibur, alat propaganda, juga alat politik, serta kreasi dan edukasi. Di sisi lain dapat pula berperan sebagai penyebar luasan nilai-nilai budaya baru. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha memberikan sebuah ulasan yang terdapat dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini. Pesan moral yang kita dapatkan dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini. Lanjut aja udah. 2, 3. Pesan moral yang kita dapatkan dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini adalah yang pertama dalam aspek sosial dan budaya. Film ini sangat jelas dan mengandung kritika sosial yang mengarahkan pada isu-isu nasional yang berkaitan dengan keprihatinan dan realitas bangsa Indonesia, mulai dari kemiskinan, pengangguran, anak jalanan, dan pendidikan. Korupsi yang dikemas dalam sebuah film komedi satire yang tentunya selain memberikan hiburan juga mengandung unsur edukasi dan informasi yang sangat informatif. Film ini juga mengajak kita berpikir bahwa sebenarnya negara ini benar-benar tidak lucu dan tidak layak ditertawakan. Budaya-budaya yang seharusnya tidak ada di negara ini realitasnya malah semakin merajalela dan tidak terkondisikan. Nah, yang kedua itu dalam aspek religius. Penjelasan mengenai pentingnya kita memiliki agama yang pasti ditunjukkan dari beberapa adegan yang diperlihatkan. Karena memang agama menjadi sangat penting dalam upaya ikhtiar kita. Aspek yang ketiga yaitu aspek
aspek pedagogik. Film tersebut memberikan pemahaman bahwa tidak selamanya orang yang berpendidikan akan mudah dalam mencari pekerjaan. Pernyataan tersebut memang benar, dapat dilihat dari film ini. Adanya ketika seorang yang bergelar sarjana pun belum tentu memiliki pekerjaan yang layak apabila ia tidak memiliki standar kompetensi, kapabilitas, kemampuan, serta relasi dan koneksi yang cukup. Maka tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berpendidikan atau sarjana. Sekian. Dah.